Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ayat yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Yang mana sebelum diturunkan ayat tersebut, orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Nabi, "Alasta ta'lamu anna Yaquba yauma mata awsa banihi bil Yahudiyah?" Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa Nabi Yakub pada hari meninggalnya beliau pernah berwasiat kepada anak-anaknya untuk berpegang teguh pada agama Yahudi. Maka dari itulah Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 133 yang bunyinya, Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Apakah engkau menyaksikan di saat Nabi Yakub hendak meninggal? Am di sini bermakna hamzah ingkari. Dalam artian kata, mereka tidak pernah menghadiri di saat Nabi Yakub hendak meninggal. Maka bagaimana bisa mereka menisbahkan sesuatu yang tidak layak pada Nabi Yakub? Karena pada saat itu Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Pada ketika itu Nabi Yakub berkata pada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kalian sembah setelah tiadaku nanti? Qalu, anak-anak Nabi Yakub berkata, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Kami akan tetap menyembah Tuhan engkau. Kami akan tetap menyembah Tuhan bapa engkau Ibrahim, Ismail dan Ishak. Itulah Tuhan yang satu. Dan kami tetap akan menjadi orang yang Islam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa Nabi Yakub sangat khawatir terhadap anak-anaknya setelah beliau tiada nanti, anak-anaknya jauh daripada agama Islam. Nabi Yakub sangat takut terhadap anak-anaknya di saat beliau setelah wafat nanti, anak-anaknya jauh daripada Allah. Maka dari itulah Nabi Yakub mewasiatkan tentang agama dalam diri anak-anak beliau. Ini menjadi contoh bagi kita. Ini menjadi cerminan bagi kita, supaya bahwa kita mewasiatkan tentang agama dalam diri anak kita masing-masing. Tapi di saat kita menyaksikan realita kehidupan hari ini, kebanyakan di antara kita tidak mewasiatkan tentang agama dalam diri anak kita. Bahkan kebanyakan daripada kita mewasiatkan kepada mereka, "Ma ta'kuluna min ba'di." Apa yang kalian makan setelah tiadaku nanti? Padahal perkataan ini merupakan sebuah keraguan terhadap rezeki Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada sesuatu pun yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali telah Allah tentukan rezeki untuknya. Namun di saat kita mewasiatkan tentang rezeki kepada anak-anak kita, itu merupakan sebuah keraguan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tanamkan keraguan dalam diri kita dan dalam diri keluarga kita. Tapi tanamkanlah tentang agama dalam diri kita dan anak-anak kita serta keluarga kita. Tanamkan keimanan serta ketakwaan dalam diri kita, keluarga kita serta anak-anak kita. Insya Allah dengan kita tanamkan agama, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita tanamkan ketakwaan,
dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dan dalam diri anak-anak kita. Insya Allah kita akan berbahagia di dunia sampai ke akhirat nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itulah, mari kita tanamkan tentang agama dalam diri anak kita masing-masing. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka setelah kita tiada nanti. Apakah mereka masih salat? Apakah mereka masih mengenal Allah? Apakah mereka masih di dalam agama Islam? Itu kita tidak tahu. Maka oleh sebab itulah, tanamkan agama dalam diri anak kita masing-masing. Terutama sekali, tanamkan ilmu dalam diri mereka. Dengan ilmu, mereka akan tahu apa tujuan mereka setelah kita tiada nanti. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.